Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Vito Dewangga dengan NPM 301921002, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila, ingin mempresentasikan tugas akhir Birokrasi dan Pelayanan Publik kelas B mengenai perizinan usaha perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pokok materi perizinan usaha perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai OSS dan perizinan resiko. Apa sih OSS itu? OSS itu dengan kepanjangan One Single Submission berbasis risiko. Pada dasarnya OSS itu sudah ada sejak tahun 2018. Tetapi OSS berbasis risiko adalah hal yang berbeda. OSS berbasis risiko ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. OSS berisiko ini wajib digunakan oleh diantaranya yaitu 1. Pelaku usaha, 2. Kementerian lembaga, 3. Pemerintah daerah, 4. Administrator kawasan ekonomi khusus, lalu yang terakhir atau yang kelima Badan Usaha KPBPB atau Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas. Lalu OSS berbasis risiko memberikan layanan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama usaha risiko mikro kecil atau UMK, lalu yang kedua non usaha mikro kecil. Lalu usaha mikro kecil atau UMK dapat berbentuk menjadi dua. Yang pertama orang perseorangan, lalu yang kedua badan usaha. Sedangkan non-usaha mikro kecil itu dapat berbentuk menjadi empat. Yang pertama orang perseorangan, lalu yang kedua badan usaha, yang ketiga kantor perwakilan, dan yang keempat atau yang terakhir badan usaha luar negeri atau BULN. Selanjutnya, kita membahas mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan usaha berbasis risiko sebelumnya mengubah pendekatan yang berbasis izin, lalu selanjutnya diubah yang sekarang menjadi berbasis risiko. Artinya, usaha tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko, dan tingkat risiko tersebut akan menentukan jenis perizinan usaha. Kita ketahui berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, risiko usaha dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tingkat rendah, yang kedua tingkat menengah rendah, yang ketiga tingkat menengah tinggi, atau yang keempat atau risiko dengan tingkat tinggi. Selanjutnya, pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Dalam KBLI tersebut, bidang usaha dibedakan berdasarkan tingkat risiko. Singkatnya, untuk risiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan usahanya selesai di dalam sistem OSS atau tidak membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Sedangkan untuk risiko menengah tinggi dan risiko tinggi, proses perizinan usahanya dilakukan di dalam sistem OSS berbasis risiko, tetapi membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pokok materi, yaitu perizinan usaha berbasis risiko menengah tinggi, yaitu izin usaha perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar atau budidaya kopi dengan luas lebih dari 25 hektar. Selanjutnya, berdasarkan PP nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Lalu selanjutnya, pasal 1 ayat 2 menjelaskan usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan. Selanjutnya kita juga harus mengetahui bahwasannya perizinan usaha perkebunan kopi dengan luas 25 hektar itu masuk ke dalam tingkat apa?
Nah, dalam ketika kita buka di dalam sistem atau kita buka dalam KLBI atau klasifikasi baku lapangan usaha, budidaya kopi atau usaha perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar itu termasuk ke dalam kode 01270, atau bisa kita lihat di dalam materi, budidaya kopi itu dibagi menjadi dua ruang lingkup. Yang pertama itu mikro dan kecil kurang lebih dari 25 hektar. Lalu yang kedua menengah dan besar atau lebih dari 25 hektar. Sehingga apabila budidaya kopi atau perizinan usaha perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar, maka perizinan tersebut termasuk ke dalam risiko menengah tinggi. Jadi perizinan perkebunan kopi dengan luas 25 hektar ini itu termasuk ke dalam risiko menengah tinggi. Lalu juga sesuai dengan kode KLBI-nya yaitu 01270. Nah, karena budidaya kopi atau perizinan perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar itu termasuk ke dalam skala usaha menengah tinggi, maka terdapat beberapa perizinan yang harus diperhatikan dalam OSS. Pertama itu ada penggolongan usaha, lalu yang kedua itu ada persyaratan umum, yang ketiga itu ada persyaratan khusus, lalu yang keempat itu ada perizinan sarana. Yang pertama yaitu penggolongan usaha. Penggolongan usaha budidaya tanaman bahan minuman kopi didasarkan atas luasan lahan seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu ada dua. Yang A, usaha perkebunan kopi kurang dari 25 hektar, lalu yang kedua yang B, usaha perkebunan kopi lebih dari 25 hektar. Dan pastikan apabila usaha dengan risiko menengah tinggi atau usaha dengan risiko tinggi, maka penggolongan usahanya itu harus lebih dari 25 hektar. Lalu yang kedua ada persyaratan umum. Untuk budidaya kopi menengah tinggi, perkebunan usaha itu wajib perkebunan usaha perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar itu wajib memiliki rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga itu terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi usaha perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar. Yang pertama, itu memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Kenapa perlu ini? Kenapa perlu syarat yang pertama? Karena kita ketahui bahwa organisme pengganggu tumbuhan itu ada banyak ya, seperti hama, terus seperti penyakit atau ada gulma juga, sehingga apabila nanti OPT itu terdapat tidak di suatu perkebunan, maka OPT itu memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan ekonomis atau gangguan pada tanaman kebun itu sendiri. Maka dari itu, perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar itu memiliki syarat yang pertama yaitu memiliki sumber daya manusia sarana prasarana untuk melakukan pengendalian OPT. Lalu yang kedua, memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. Bahwa kita ketahui bahwasannya apabila sudah perizinan usaha perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar, itu sudah tidak boleh lagi dengan pembukaan dengan cara dibakar. Karena dikhawatirkan apabila dibuka dengan cara dibakar, itu akan mengakibatkan kerusakan ekosistem atau bisa menyebabkan kebakaran hutan atau semacamnya. Lalu yang ketiga, terdapat kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencangkup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. Lalu yang keempat itu, adanya persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. Ya bahwasannya kalau kita ketahui karena perizinan usaha ini
perkebunan kopi dengan luas lebih dari 25 hektar kan sangat luas ya. Karena sangat luas itu, maka dikhawatirkan bahwasannya tanahnya itu juga tergabung atau tercampur dengan tanah ulayat atau hak tanah atas ulayat. Harus ada persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan sebagian ya atau seluruhnya yang berada di atas hak tanah ulayat. Lalu selanjutnya yang kelima, kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. Lalu yang terakhir, kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Baik, selanjutnya yang keempat, dalam perizinan budidaya kopi dengan tingkat risiko menengah tinggi atau perizinan kopi dengan lahan lebih dari perkebunan kopi dengan lahan lebih dari 25 hektar itu harus memiliki perizinan sarana. Nah, yang pertama itu ada sarana pengendalian organisme, maksud saya organisme pengganggu tumbuhan terpadu. Yang pertama A, yaitu harus memiliki alat identifikasi OPT, yaitu peralatan standar untuk identifikasi organisme pengganggu tumbuhan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Lalu B, memiliki sarana pemantauan atau drone yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan organisme pengganggu tumbuhan. Lalu yang C, ada adanya alat pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang berupa itu ada alat eridikasi yang berupa alat pertanian kecil, lalu gergaji mesin, atau juga ada alat mobilisasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan itu berupa mobil pick up, truk atau kendaraan roda 3 atau kendaraan roda 2. Lalu juga sarana pemantau alat pengendalian itu juga ada alat aplikator pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Lalu juga ada knapsack ya untuk alat aplikator pengendalian organisme pengganggu tumbuhan kopi. Lalu yang D ada alat penghancur atau pemusnah bahan B3 atau insinerator ya bahwa kita ketahui dalam setiap usaha ya baik itu perkebunan atau apa itu memiliki yang namanya limbah. Maka dari itu harus suatu izin usaha itu harus memenuhi yang harus memiliki perizinan usaha berupa alat penghancur atau pemusnah bahan B3. Lalu selanjutnya juga ada alat perlindungan diri atau APD sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, terdapat sarana pengendalian kebakaran. Dari sarana pengendalian kebakaran itu dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu adalah sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. Lalu yang B, terdapat sarana pengendalian karlabun meliputi peralatan pengolah data dan komunikasi transportasi serta alat pendukung lainnya. Lalu alat pendukung yang lainnya ini ada beberapa lagi nih diuraikan. Yang pertama itu ada peralatan pemadam yang berupa perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, perlengkapan tangan, pompa air, dan kelengkapan lainnya. Lalu yang kedua itu ada pengolahan data dan komunikasi yang berupa komputer, jaringan internet, GPS atau radio genggam dan megapon. Lalu yang ketiga itu ada sarana transportasi berupa sarana transportasi pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. Lalu yang keempat itu ada pendukung lainnya itu seperti mobil pemadam atau helikopter. Baik, selanjutnya dalam yang ketiga ya, itu terdapat fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya kopi. Nah, itu meliputi yang A itu ada fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama, yaitu
yaitu berupa unit P3K, lalu yang kedua bisa ada poliklinik, lalu yang ketiga ada kendaraan mobilisasi korban. Lalu selanjutnya dalam fasilitas minimal yang harus dimiliki oleh usaha budidaya kopi itu juga ada fasilitas penerangan listrik, itu berupa genset atau instalasi listrik. Lalu yang C itu juga harus ada fasilitas hunian dan air bersih. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kewajiban perizinan berusaha. Nah, dari kewajiban perizinan usaha ini ada 10 kurang lebih yang harus dipenuhi nantinya, itu nanti terdapat di dalam OSS. Lalu apa aja sih? Ya mungkin yang pertama harus menyampaikan peta digital lokasi izin usaha perkebunan skala 1:100.000 atau skala 1:50.000 dengan cetak peta dan file elektronik disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, itu pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau CSR atau yang lain. Lalu yang ketiga, penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Lalu yang keempat, penerapan teknik budidaya yang baik dan benar. Lalu yang kelima, penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. Lalu yang keenam, penerapan upaya pengelolaan lingkungan atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketujuh, pengusahaan lahan paling lambat 2 tahun setelah pemberian status hak atas tanah. Lalu yang kedelapan, fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak hak guna usaha diberikan. Lalu yang kesembilan, kemitraan dengan kebun, karyawan, dan masyarakat sekitar. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan. Ya mungkin sekiranya itu saja 10 kewajiban perizinan usaha yang nantinya akan ada di USS dan harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Mungkin sekian presentasi saya mengenai perizinan usaha perkebunan kopi dengan luas 25 hektar dengan skala resiko menengah tinggi. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.